Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang obesitas ya, atau kegemukan. Simak. Obesitas adalah kondisi ketika si lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori yang masuk lebih banyak dibanding yang dibakar. Jadi makan banyak tapi olahraga enggak ya. Seperti itulah intinya. Apa sih penyebab dari obesitas ini? Penyebab obesitas ini adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori dalam jangka panjang tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik ya. Bisa olahraga ataupun kerja berat, itu biasanya akan mengumpul si lemaknya di dalam perut ya. Untuk kalori biasanya pria itu membutuhkan seharinya kebanyakan tuh 1900 sampai 2100 kalori, dan wanita itu 1700 sampai 1900 kalori ya, jadi lebih sedikit dibanding pria. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan si kalori ini menumpuk ya. Yang pertama itu pola makan tinggi karbohidrat dan lemak ya. Biasanya terlalu banyak makanan cepat saji dan minuman yang ada gulanya, karena dua makan itu bisa menyebabkan kalori tinggi. Kalau misalnya tidak diimbangi dengan olahraga, itu akan menumpuk ya. Yang kedua, ada kelainan bawaan seperti sindrom Prader-Willi ya, itu juga bisa menyebabkan obesitas. Yang ketiga, minum obat-obatan ya, seperti obat antipsikotik, antidepresan, antikonvulsan, kortikosteroid, dan obat penghambat beta. Jadi obat-obatan itu bisa menambah nafsu makan ya, jadi akan gemuk biasanya. Yang keempat, adanya perubahan suasana hati ya, yang bisa menyebabkan nafsu makan meningkat, seperti sedih, stres, ataupun marah ya. Ada sebagian orang dengan stres, sedih, dan marah itu bisa makan banyak deh. Yang kelima, ada gangguan tidur. Nah, bila ada gangguan tidur, itu akan menyebabkan hormon ghrelin, itu hormon yang bisa merangsang nafsu makan, meningkat. Jadi kalau ada gangguan tidur, biasanya makannya agak banyak ya. Yang keenam, adanya pertambahan usia yang memicu perubahan hormon atau kebutuhan tubuh terhadap kalori ya. Jadi tambah usia juga bisa menyebabkan obesitas. Yang ketujuh, itu pertambahan berat badan pada ibu hamil. Jadi kalau orang hamil juga bisa menyebabkan obesitas ya. Dan yang terakhir, ada kondisi medis seperti hipotiroid ya, jadi tiroidnya rendah, sindrom Cushing, pecos ya, penyakit pecos, atau polycystic ovarium syndrome, itu juga bisa menyebabkan obesitas. Nah, apa sih ciri-cirinya atau gejalanya? Yang pertama, IMT atau indeks massa tubuhnya itu 30 atau lebih ya. Kalau yang normal tuh IMT-nya 18,5 sampai 25, itu yang normal. Tapi kalau udah 30 lebih, itu disebut obesitas. Rumus untuk mencari IMT itu, jadi si berat badan kita itu dibagi tinggi kita yang dikuadratin ya. Jadi tingginya dikuadratin, misalnya 80 dibagi tingginya tuh 1,6 meter, jadi 1,6 dikali 1,6 kayak gitu. Itu cara menghitung IMT ya. Yang kedua, adanya penumpukan lemak di tubuh, biasanya sih di bagian pinggang itu suka ada penumpukan lemak ya. Yang ketiga, mudah berkeringat. Yang keempat, kalau tidur sering mendengkur. Yang kelima, sesak napas ya jika aktivitas. Yang keenam, susah tidur. Yang ketujuh, mudah lelah, jadi agak capek gitu. Yang kedelapan, ada lipatan di kulitnya ya, biasanya suka merah-merah gitu ya, iritasi. Yang kesembilan, sering nyeri sendi atau nyeri punggung. Dan yang terakhir itu tidak percaya diri ya untuk bersosialisasi. Biasanya itu orang-orang yang obesitas. Adapun gejala pada anak-anak itu ada tumpukan lemak yang pertama, yang kedua itu ada stretch mark ya. Jadi ada goresan-goresan itu di punggung atau pinggulnya. Yang ketiga, kulitnya menebal dan lebih gelap atau disebut juga akanthosis
nigricans. Yang keempat, adanya sesak napas saat aktivitas fisik ya, hampir sama dengan orang dewasa. Yang kelima, ada gangguan tidur atau disebut juga dengan sleep apnea, sama juga dengan orang dewasa juga ya. Yang keenam, tidak percaya diri ya, apalagi setelah saat bersosialisasi. Yang ketujuh, kalau untuk anak perempuan biasanya ada menstruasi dini. Kalau untuk anak laki-laki biasanya pubernya itu terlambat ya. Dan yang terakhir, suka ada kelainan tulang, jadi kakinya itu rata. Itu ciri-ciri obesitas pada anak-anak. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama itu diet ya. Jadi misalnya ganti makanan dan minuman yang tinggi kalori, ya makanan cepat saji atau minuman yang ada manis-manisnya itu diganti dengan makanan yang banyak serat ya, seperti buah dan sayur. Itu bisa menurunkan berat badannya. Yang kedua itu dengan olahraga. Olahraganya yang intensitas sedang aja ya, jangan yang terlalu tinggi, seperti jalan cepat ya, bersepeda atau berenang. Itu dilakukan 30 menit per hari ya. Yang ketiga, konseling. Jadi tujuannya konseling itu untuk memahami dan mencegah pemicu nafsu makan ya, dan harus mengelola stres ya. Jadi jangan pas stres tuh pengennya makan terus. Nah, itu dikelola ya. Biasanya dengan yoga ataupun dengan meditasi itu bisa ya. Yang keempat, bisa juga dengan terapi obat-obatan. Contoh obatnya itu dengan bupropion, naltrexone, terus ada juga liraglutide, orlistat ya, pertermine toparamale. Nah, terus ada juga obat semaglutide. Dan kalau misalnya si obesitasnya menyebabkan diabetes tipe 2, itu bisa dengan metformin ya, untuk mengontrol gulanya. Dan yang terakhir, jika semuanya tidak bisa, itu biasanya dokter itu pakai operasi ya. Nama operasinya itu operasi bariatik ya. Yang pertama itu ada gastric bypass surgery. Jadi si lambungnya itu diperkecil ya ukurannya, jadi langsung dihubungkan ke usus halus. Itu namanya gastric bypass surgery ya. Tujuannya untuk mengurangi penyerapan kalori oleh tubuh. Yang kedua, ada juga adjustable gastric banding ya. Jadi si lambungnya diikat lebih kecil agar cepat kenyang ya kalau makan meskipun sedikit. Yang ketiga, ada juga gastric sleeve. Kalau ini jadi si lambungnya itu sebagian diangkat supaya lebih kecil ya. Jadi kalau makan sedikit juga udah kenyang. Jadi obesitas ini perlu diatasi ya sesegera mungkin, karena bisa menyebabkan beberapa komplikasi ya. Bisa stroke, penyakit jantung dan lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang obesitas ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.